Kemajuan Kebudayaan Nasional yang akan disampaikan oleh Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Republik Indonesia Bapak Hilman Farid PA PhD. Kepada beliau kami persilakan. Dan senang sekali bahwa bisa hadir di depan ini, kota yang sangat bersejarah di dalam perjalanan kita sebagai sebuah bangsa, dan tentu ada harapan besar yang bahwa apa yang kita lakukan pada malam hari ini bisa membawa manfaat bagi kemajuan kebudayaan khususnya di Kabupaten Demak. Dan secara khusus saya sangat berharap pada teman-teman muda yang hadir pada kesempatan ini, karena daya cipta mereka, kreativitas mereka sangat besar, dan minta tolong Pak Kadis bahwa teman-teman muda inilah yang pastinya kita fasilitasi untuk bisa menjalankan kegiatan-kegiatan kebudayaan. Baik, saya mulai dengan melihat ya, bahwa selama 10 tahun terakhir kurang lebih kita melakukan penataan bidang kebudayaan ini secara lebih sungguh-sungguh. Pertama, ada satu undang-undang yang saya kira sangat penting, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang kemajuan kebudayaan yang melandasi upaya penataan kegiatan-kegiatan kebudayaan kita ini. Dan ada beberapa peraturan-peraturan yang tidak perlu saya bacakan satu persatu, tapi inilah yang sekarang ini bentuk ya, upaya kita untuk menata pelaksanaan kemajuan kebudayaan. Dan mungkin nanti bahan-bahan saya bisa berikan Pak Kadis bahwa dipelajari bersama teman-teman yang memang bergerak di bidang kebudayaan. Nah, sejatinya peraturan perundang-undangan inilah yang menjadi landasan kita, landasan juga Pak Kadis melakukan sesuatu yang diawasi pada peraturan perundang-undangan. Saya sangat senang pada bulan Maret ini sudah ditetapkan Perda Nomor 3 Tahun 2024 tentang kemajuan kebudayaan. Ini luar biasa, Kabupaten Demak sudah memiliki perda. Berarti secara kebijakan dari pusat sampai ke daerah ini sudah ada sambungannya, gitu ya. Berharap tentu di 240 desa kita ini, 249 desa yang ada di Kabupaten Demak ini juga memiliki regulasi-regulasi nantinya. Dan nanti juga kita tolong nanti dengan pedoman teknis yang dibuat oleh kabupaten. Mohon jangan lupa bagian kebudayaannya itu juga dilengkapi. Jadi nanti mulai dari kabupaten, kecamatan sampai tingkat desa ini nyambung semuanya menjadi satu alur. Harapannya begitu, sehingga gerak bersama kita ini nanti ya, mulai dari tingkat desa itu sudah sinkron, ya, sudah menyatu, sudah menjadi satu langkah. Dan tadi Bapak Media harapannya besar, ya, mengembalikan sejarah Demak yang luar biasa sebagai pusat peradaban, ya, dan sebagai poros dari peradaban Nusantara ini. Sangat mendukung, ya. Tapi ini hanya mungkin terjadi kalau memang ada yang bergerak di lapangan. Kalau bunyinya cuma isikan dokumen sama diskusi, ya mungkin jauh-jauh dalam. Tapi kalau malam ini sudah memang betul-betul menemukan
tinggal ya, menjadi warisan yang tertombok kalau tidak ditangani, tidak dikelola dengan baik. Dan kalau perhatikan peraturan perundang-undangan kita nggak rumit. 3 hal saja yang perlu dilakukan. Kalau sudah tahu kekayaan budaya kita apa saja, langkah yang paling penting itu adalah melindunginya. Melindunginya karena dicatat dengan benar, diinventarisasi dengan benar. Kalau ada yang rusak diperbaiki. Kalau misalnya sifatnya itu kekayaan budaya kita yang tak berwujud, maksudnya itu adalah keahlian-keahlian yang seperti nyanyian, seperti sastra lisan dan seterusnya, maka jangan lupa melakukan regenerasi. Kita budaya ini harus mulai mengambil oper estafet dari yang sepuh sehingga pengetahuan itu tetap hidup di dalam masyarakat kita. Itu melindungi, langkah pertama. Langkah kedua, setelah kita tahu kekayaan kita, berhasil melindunginya, kita mesti mengembangkannya si kekayaan budaya. Gimana caranya mengembangkan? Macam-macam. Cerita sejarah ya, kalau tidak dikembangkan itu hanya akan tinggal cerita-cerita pada orang tua kita. Tapi cerita sejarah kalau dikembangkan dalam berbagai bentuk yang menarik bagi anak-anak muda, maka dia akan bisa dimanfaatkan. Ya. Jadi kita tolong cerita sejarah hebat-hebat. Ya. Itu kalau misalnya sekarang ini ada yang dari kampus desain grafis, desain komunikasi visual ada di sini. Nah, ini teman-teman perlu diajak ini, seperti soal komunikasi, soal bagaimana menghasilkan karya-karya baru, ya, entah itu film, entah itu komik, entah macam-macam, ya, entah itu drama, entah itu karya sastra, menceritakan sejarah kita yang hebat ini dalam bentuk-bentuk yang menarik untuk generasi sekarang. Itu namanya mengembangkan. Kalau sudah berhasil dikembangkan, maka kita bisa berbicara mengenai bagaimana memanfaatkan yang sudah dikembangkan itu. Misalnya tadi cerita sejarah kita yang hebat ini, kalau sudah ditulis dalam bentuk buku, bagaimana itu akan digunakan di sekolah-sekolah kita. Nah, mumpung kakak di sini adalah kakak pendidikan dan kebudayaan, mungkin tugas beliau ini nanti cerita-cerita sejarah kita yang hebat digunakan di SD, SMP yang menjadi kewenangan dari kabupaten menangani muatan lokal. Nah, jadi urutan itu, lindungi dulu, kemudian kembangkan, setelah itu dimanfaatkan. Manfaatkan untuk apa? Pertama yang menurut saya paling penting adalah memanfaatkannya untuk menegaskan identitas jati diri nomor 1. Kemudian bisa mengembangkannya juga untuk kesejahteraan. Kesejahteraan itu artinya produk-produk yang kita buat ini berhasil dikomunikasikan, disukai oleh orang. Ya, lihat di Korea, mereka tuh mengembangkan kebudayaan mereka, kemudian memanfaatkannya untuk sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekarang dia di dalam urusan ekspor kebudayaan itu nomor 1 di dunia ini. 30 tahun lalu nggak ada orang yang kenal Korea. Suruh menuju Korea di atas peta aja juga nggak ngerti sekarang. Sekarang anak-anak ya di kampung-kampung aja berbahasa Korea ya mereka. Ya, hari ini coba pecinta drakor rekaman. Gak usah ragu-ragu ibu-ibu. Seneng bayar mahal itu. Mahal. Dan itu luar biasa dampak pengaruhnya terhadap budaya. 30 tahun. Padahal ini penting. Padahal kalau kita perhatikan, Korea itu satu masyarakat yang homogen. Satu aja bahasanya. Satu kelompok etnolinguistik, ya maksudnya kelompok suku bangsa yang berbahasa satu dan Korea. Sejarahnya pedih juga ya. Bahasa Cina, bahasa Jepang, ya. Tapi berhasil keluar kemudian menjadi satu kekuatan budaya yang nomor 1 sekarang di dunia, bukan lagi cuma di Korea, dunia. Termasuk kita ini juga sangat dipengaruhi oleh budaya. Demak, nah ini tanggal 1 Januari 1513, 1 Januari tahun 1500,
Yunus memimpin serangan ke Lampung. Catatan dari kapiten Portugis yang ada di Malaka ini, dia menembaki kapal-kapal yang datang dari Jawa, maksudnya kapal-kapal Yunus itu, dengan peluru meriam Portugis tidak tembus, kena badan kapalnya, pelurunya tidak tembus. Itu kapal buatan Jawa. Kenapa? Karena kapal ini dibuat dari kayu jati yang berlapis. 1513, lebih dari 500 tahun yang lalu. Itu kemampuan orang Demak pada saat itu. Di kawasan ini terkenal sebagai para pembuat kapal yang handal. Jangan tepuk tangan dulu. Nah, 500 tahun kemudian kenyataan kita hari ini, mampukah kita? Gak usah menyerang sampai ke sana. Ya, gak usah menyerang sampai ke sana. Mampukah kita membela, melindungi kekayaan budaya yang kita miliki? Itu pertanyaan buat Bapak Ibu, teman-teman semua yang ada di sini. Kalau bicara tentang mau membangun kembali Demak sebagai pusat peradaban, sebagai poros peradaban Nusantara kita ini, tugas besarnya adalah menjaga pertanian kita. Mengapa kita sebagai sebuah bangsa yang mampu membuat kapal-kapal yang hebat, kapal-kapal yang besar, menjelajahi seluruh dunia, bahkan menyerang musuh Portugisnya itu di tempatnya di sana. 500 tahun yang lalu, 500 tahun kemudian, ya, banyak orang Nusantara ini takut air. Jangan naik kapal, gitu. Takut air, takut banjir, hanya saat air itu menghindar. Pak Jokowi dulu waktu baru dilantik, pidatonya mengatakan bahwa sekarang waktu Indonesia itu membelakangi laut. Yang dulunya itu mengarungi laut sampai ke negeri-negeri orang. Ya, ini catatan sejarah ya. Bahkan 500 tahun, itu kan 1513 ya. Pada abad 11, berarti itu 500 tahun sebelum 1500 atau 1000 tahun dari sekarang yang lalu. Yang namanya pembuat kapal dari Jawa itu sudah diekspor, orangnya diekspor sampai ke India bagian selatan. Tinggal di sana membantu orang India membuat kapal. Itu Jawa di masa lalu. Nah, pertanyaan buat kita sekarang, ya, mengapa dalam waktu atau perjalanan sejarah kemudian kita menjadi seperti sekarang, menjauh dari laut dan seterusnya. Kalau bisa menjawab pertanyaan itu, maka jalan untuk kemudian menuju kembali menjadi poros peradaban Nusantara terbuka. Nanti ada lagi sejarah, ya, ini kita tolong nanti para sejarawan yang membantu menerangi kita ini, kenapa kita bisa sampai sekarang, kenapa jalan keluar atau solusi. Nah, kalau misalnya sekarang kita perhatikan kekayaan budaya yang kita miliki, ini persen-persen. Tadi cerita sejarah yang saya buat ini, tapak sejarahnya, bekas-bekasnya, catatan-catatannya, cerita-ceritanya tersebar. Di banyak sekali bentuk. Ada yang munculnya di batik, ada yang munculnya di dalam nyanyian, ada yang muncul di dalam lakon-lakon, ada yang muncul di dalam kitab-kitab, dan saya kira langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mengumpulkan itu semua. Nah, ini kerja penyuluhan. Nanti kalau misalnya perlu, ya, kerjasama, kita siap, ya. Nanti kita siap, nanti sama-sama dengan teman-teman coba kita kumpulkan semua potongan-potongan gambar itu. Dan teman-teman yang saya hadir pada malam hari ini, saya harap bisa terlibat semua, sehingga sama-sama kita menyusun kembali gambar besar. Gambar besarnya ketemu, kemudian letak Demak di dalam perjalanan itu ketemu, maka peta jalan kita untuk menuju kejayaan itu juga saya terlihat. Kalau enggak, kita akan hidup di dalam potongan-potongan kita masing-masing, enggak nyambung satu sama lain. Demak ini sejarahnya kosmopolitan.
berbagai macam suku bangsa peradaban akan silih berganti dari daerah. Ditekan ini penting. Masuk kemudian ke dalam peradaban kita. Kenapa? Karena kita punya daya cerna kebudayaan. Daya cerna kebudayaannya kuat. Masuk Arab, ngobrol, silakan diolah buat. Ya. Masuk India, masuk Tionghoa, masuk segala macam. Dicerna oleh kita karena punya daya cerna kebudayaannya. Nah sekarang ya, melihat gejala-gejala yang ada di lapangan, jangan-jangan daya cerna kebudayaan kita ini melemah. Kenapa? Karena lupa pada akarnya, lupa pada sejarahnya, lupa pada jati dirinya, lupa pada kekayaan budaya yang dia miliki. Duduk di atas kekayaan, sibuk mencari kekayaan di tempat lain. Itu kita lihat. Jadi tugas yang terbentang di hadapan kita ini cukup banyak. Ya. Saya kira tidak sederhana. Dan malam hari ini saya kira adalah kesempatan baik ya, untuk mulai langkah. Tadi Pak Kadi sudah menyatakan bahwa langkah yang 1000 itu dimulai dari satu langkah. Ya, mungkin langkah pertama kita bersama-sama ini ya. Mumpung berjumpa di sini dan harapannya tentu setelah ini kita bisa melangkah bersama-sama. Tadi saya dengar teman-teman dari Balai Pelestarian Kebudayaan 10 yang berkantor di Jogja itu sudah sempat mampir ya. Pak Kadis, nanti saya minta mereka untuk datang lagi membantu mengumpulkan potongan-potongan gambar. Saran saya tidak terlalu lama dari sekarang, kalau perlu awal tahun itu selenggarakan saja yang seminar nasional, seminar internasional ya mengenai sejarah Demak ini. Tapi potongan-potongan gambarnya itu harus ketemu dulu. Setelah itu diseminarkan, disampaikan kepada dunia dan ini ya, menandakan juga kesiapan kita untuk betul-betul memajukan kebudayaan berbasis dari kekayaan yang kita miliki. Dan berharap program-program yang sudah diterapkan di dalam Perda nomor 3 tahun 2024 bisa kita laksanakan bersama-sama. Terakhir sebagai penutup, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, saya kira apa yang saya sampaikan sebagian sudah dilakukan oleh Bapak Ibu, teman-teman di lapangan. Jadi bukan sesuatu yang sama sekali baru. Masalahnya mungkin selama ini dari yang sudah melakukan dengan belum melakukan dengan yang mau melakukan belum ketemu. Jadi kalau boleh saran mungkin forum seperti ini diperbanyak, dibuat menjadi lebih sering. Itu Pak Kadis buka pintunya dari kantor dinas kita ini. Ada pertemuan-pertemuan reguler membahas temuan-temuan tadi, sehingga nanti kalau mau menuju pada satu pertemuan lebih besar tahun mendatang itu sudah siap. Saya kira kan yang ada di sini juga perwakilan ya dari berbagai macam organisasi, komunitas, ya, kelompok, lembaga yang gunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk menyatukan langkah sama-sama berkomitmen untuk memajukan kebudayaan budaya dari langkah yang pertama yaitu melindungi kekayaan budaya yang kita miliki. Saya kira itu yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangan, tapi besar harapan saya bahwa malam hari ini menjadi titik tolak ya, untuk pergerakan kita memajukan kebudayaan Indonesia, tapi khususnya di Kabupaten Demak. Demikian, terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.